Halo bro, lama banget aku nggak bikin video YouTube di channel Arif Au. Kali ini aku ingin bahas sesuatu yang kemarin aku diundang salah satu sahabatku juga, temenku. Dia mendapatkan tugas KKN untuk mengisi sebuah materi tentang pentingnya audiobook atau kita sering menyebutnya sebagai podcast. Jadi hari ini aku ingin membahas tentang seberapa pentingkah podcast untuk kita tekuni gitu ya. Kalau kita flashback setahun ke belakang, podcast pada tahun 2020 kemarin tuh sangat meledak banget ya teman-teman. Bahkan aku punya grup dulu itu perkembangannya sangat pesat. Dan sampai ribuan orang lah di fanpage dulu. Cuman karena ada masalah sama salah satu admin, makanya aku putuskan untuk pergi dari grup itu meskipun aku sebagai pendirinya, dan akhirnya aku bikin grup lagi bernama apa ya namanya, Forum Podcaster Indonesia kalau nggak salah, di Facebook ada, dan untuk di WhatsAppnya masih ada sih, sama kayaknya di Facebook itu ada grupnya. Kalau nggak ada nanti coba komen aja, nanti aku kirim linknya ya biar bisa gabung di Podcaster Indonesia, nama apa grup di WhatsAppnya. Jadi kemarin ketika aku ketika jadi pemateri di acaranya temanku itu, aku ngajar atau ngasih bimbingan ke guru SD tentang bagaimana kita memanfaatkan audiobook atau memanfaatkan media gratis ini, podcast, sebagai sarana untuk pembelajaran. Kita cek statistik di podcastku aja ya, di podcast Bacotan Bucin. Ini aku buat sejak tahun 2019, tepatnya Juli 2019. Waktu itu aku bikin pertepatan ketika aku beberapa minggu setelah jadian kalau nggak salah. Jadi ini adalah tempat curhatanku di mana aku nggak bisa ngomong, aku omongin di sini. Ya mungkin dulu masih malu-malu gitu sama pacar ya. Akhirnya aku ngomong sendiri di sini. 95% podcast Bacotan Bucin isinya cuma aku monolog dan ngomong sendiri aja. Dan statistiknya ini 45.273 total play, dan ini untuk recent episode. Ini untuk 7 hari terakhir karena aku jarang banget upload, mungkin bisa 2 bulan sekali atau sebulan sekali gitu, jarang banget upload aku, ada kesibukan lain lah ya. Jadi kalau dilihat dari statistik di sini ya, meskipun ini ada penurunan atau struggle di sini, cuman kalau kita lihat memang 2020 ini agak tinggi ya. Coba kita monthly ya, bulanan aja ya. Sejak tahun, nah ini tinggi terus ini turun sampai sekarang ini. Ini enggak serta merta kita mengeneralisir keseluruhan podcast di Indonesia ya. Tapi memang menurut hasil risetku secara mandiri, podcast di Indonesia itu agak menurun sekarang untuk di Spotify ya. Kita ngomongin podcast yang Spotify, bukan podcast YouTube. Jadi memang agak menurun, dan secara popularitas itu enggak sederas bulan-bulan Maret tahun kemarin gitu. Bahkan di bulan April atau Mei itu aku sempat membuat jasa editing podcast itu sama temanku, salah satu temanku yang dia anak freelancer di Fiverr juga. Jadi aku yang menyediakan tulisannya di website, nanti dia yang mengerjakan. Jadi teman-teman kalau pengen malas ngedit podcast itu bisa diserahkan ke kami sih. Tinggal buka datapustaka.com/service, nanti tinggal cari jasa edit podcast, di situ ada. Jadi seberapa pentingkah si podcast untuk kita gitu, atau sebagai seorang yang hidup di tahun 2021? Podcast itu ada beberapa fungsi teman-teman. Yang pertama adalah curhat, ini salah satu contohnya, podcast Bacotan Bucin. Yang kedua adalah menyampaikan informasi, contohnya adalah podcastku yang lain atau podcast bisnis yang namanya Data Podcast, itu membahas tentang kepenulisan. Jadi itu masuk ke kategori 2, yaitu menyampaikan informasi.
Yang ketiga adalah hanya untuk ibaratnya hanya untuk bersenang-senang. Jadi yang pertama untuk mencurahkan perasaan, yang kedua untuk memberikan informasi, dan yang ketiga adalah untuk bersenang-senang. Poin yang kedua atau memberikan informasi ini udah aku berikan ketika aku menjadi pemateri kemarin, akhir Februari kalau nggak salah ya, aku pemateri untuk guru SD tentang pentingnya podcast atau audiobook untuk guru. Jadi enaknya podcast itu sebenarnya kan guru-guru gini konsepnya kemarin, kenapa temanku meminta tolong aku untuk mengisi itu. Yang pertama adalah guru-guru sering ngerekam suara lewat HP lalu diupload di WhatsApp. Nah, nggak enaknya kan nanti tenggelam itu teman-teman. Jadi kalau ada murid-murid yang dalam tanda kutip malas dengerin gitu kan, nggak mungkin di-download gitu. Jadi secara statistik atau secara pendengar itu nggak bisa di-track juga, nggak banyak juga yang mendengarkan. Jadi kita nggak tahu ini dia mendengarkan apa enggak gitu, nggak tahu. Tapi kalau dengan di podcast, kita bikin akun Anchor, kita setting sana sini, setting cover, setting deskripsi, setting nama. Nanti kita bisa nge-track ataupun menganalisis kira-kira dari 30 siswa misalnya, ini udah dengerin semua nggak ya kira-kira gitu, kalau kita fokusnya ke siswa. Jadi misal pada hari itu juga kita share ke siswa, nanti kan kelihatan tuh yang mendengarkan berapa gitu. Itu enaknya podcast yang pertama, itu bisa nge-track atau ada analisis yang kita pertimbangkan. Lalu yang kedua adalah bisa diakses kapanpun. Jadi ketika guru-guru itu ngirimkan ke WhatsApp, kan otomatis nanti tenggelam ya, atau hilang gitu, atau ketika HP-nya muridnya rusak, ya otomatis audionya hilang. Tapi kalau kita nyimpennya di Spotify, maka audio itu nggak akan hilang. Tinggal login ataupun tinggal buat akun baru, bisa akses ke Spotify itu. Jadi nggak sesusah atau nggak seribet ketika kita ngerekam lalu dikirim langsung gitu. Enaknya seperti itu. Jadi memang podcast bukan hanya sebagai senang-senang aja ya. Jadi ada 3 poin di atas itu menurutku pribadi ya. Kalau teman-teman ada masukan bisa kirimkan di komentar di bawah. Jadi ada 3 poin itu kenapa Spotify ataupun podcast itu penting. Dan bikin podcast pun nggak susah kok teman-teman. Tinggal teman-teman buka website anchor.fm ataupun download aplikasi Anchor di Play Store ataupun App Store, nanti bisa teman-teman bikin podcast sendiri gitu. Mudah banget, tinggal rekaman aja. Kemarin aku juga menjelaskan beberapa alat. Alatnya cuma sederhana banget. Yang pertama adalah HP atau komputer atau laptop. Yang kedua adalah mikrofon eksternal, itu bisa pakai headset. Dan yang ketiga adalah aplikasi editing dasar untuk audio. Ini opsional sih, kalau mau nggak ngedit juga nggak apa-apa, yang penting isinya tersampaikan. Dan aplikasi ataupun website Anchor, udah itu aja. Nanti bakalan otomatis tersebar ke Spotify, ke Google Podcast, ke Apple Podcast, dan masih banyak distribusi lain gitu. Enaknya di situ teman-teman. Jadi kita nggak manual lah gitu. Kita dibantu oleh aplikasi Anchor atau website Anchor. Kayaknya itu aja sih teman-teman. Aku bahas tentang pentingnya ataupun apa sih pentingnya podcast di tahun 2021 gitu ya. Ternyata penting banget. Ada 3 poin tadi ya di atas. Yang pertama untuk mencurahkan perasaan atau curhat. Yang kedua adalah menyampaikan informasi. Yang ketiga adalah untuk bersenang-senang. Oke. Nah, aku rasa cukup sih teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, komen, dan juga share ya video ini kalau merasa video ini bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.